Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Mekanika Kekuatan Bahan 1 ini, yang pertama akan kita jelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan UTS kemarin, yaitu mencari resultan gaya normal, gaya lintang, dan momen yang ada di layar saudara ini. Lalu selanjutnya kita juga akan bahas masalah keseimbangan dan tumpuan. Jadi materi yang bakal banyak kita kerjakan adalah masalah gaya normal lintang momen, yang kedua masalah keseimbangan dan tumpuan. Nah, lalu aplikasinya adalah untuk bagaimana teman-teman bisa mencari gaya reaksi yang muncul akibat suatu beban. Nah, nanti variasi dari persoalan-persoalan yang ada di sini adalah variasi dari bebannya, variasi dari bentuk dari bidangnya, tumpuannya, seperti itu. Nah, jadi perkuliahannya, materinya hanya itu aja, sisanya adalah variasi soal-soal yang bakal kita bahas setiap minggunya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Ini persoalan yang kemarin, ada suatu bentuk seperti ini. Ya, ada gayanya F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Ada informasi sin gamma adalah 0,3, cos gamma 0,5. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan nilai resultan gaya normal, gaya lintang, dan momen. Oke, yang pertama kita ingat kembali, yang namanya gaya lintang adalah gaya yang nilainya adalah ke atas atau ke bawah. Yang kedua, gaya normal adalah gaya yang ke kiri atau ke kanan, dan momen adalah kecenderungan suatu benda untuk berputar karena ada satu tumpuan, berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, gaya normal ke kiri itu negatif, ke kiri itu positif, ke kanan negatif. Lalu gaya lintang ke atas positif, ke bawah negatif. Untuk momen searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum jam itu negatif. Oke. Secara umum resumenya seperti itu. Nah, di sini kita ada permasalahan. Yang pertama adalah F5 dan F7. F5 dan F7 bentuk gayanya adalah miring. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah diuraikan. Cara menguraikannya, F5 menjadi F5X dan F5Y, di mana F5X itu adalah F5 cos gamma, sedangkan F5Y adalah F5 sin gamma. F5 cos gamma 60 kali 0,5, 30 Newton. F5Y 60 sin gamma, 60 kali 0,3, 18 Newton. Begitu pula F7 diuraikan menjadi F7X dan F7Y. F7X 90 cos gamma, 90 0,5, 45 Newton. F7Y 90 sin gamma, 90 kali 0,3, 27 Newton. Hal ini harus dilakukan di awal sebelum teman-teman melakukan perhitungan resultan normal, lintang, dan momen. Karena resultan normal, lintang, dan momen gaya-gayanya hanya horizontal dan vertikal, tidak ada gaya-gaya yang miring atau bersudut. Misalkan dalam pelaksanaan ujian, harusnya sistem ini digambar, lalu juga penguraian gayanya digambarkan. Itu akan membuat penilaian ujian lebih sempurna. Itu. Oke, langsung kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan ini. Yang pertama, resultan gaya lintang. Gaya lintang berarti gaya yang nilainya ke atas dan ke bawah. Dari sini, walaupun tumpuannya di A, yang ke atas dan ke bawah ada, kita punya F4, lalu kita punya F5Y, kita punya F6, kita punya F7Y. Oke, F4 negatif, F5Y positif, F6 negatif karena ke bawah, F7Y positif. Masukkan nilainya, langsung ketemu 105 Newton. Simple. Resultan gaya normal. Gaya normal berarti yang nilainya ke kiri dan ke kanan. Oke, yang ke kanan positif, ke kiri negatif. F1, ada F2, ada F3. Lalu kita punya F4 tidak ada F5X, F6 nggak ada F7X. Oke, F1 positif, F2 negatif karena ke kiri, F3 positif, F5X positif, F7X negatif.
Masukkan nilainya, ketemu resultan gaya normal 65 Newton. Yang agak tricky di sini adalah momennya. Jadi setiap gaya ini F1, F3, F2, F3, F4, F5X, F5Y, F6, F7X, F7Y, F7Y semuanya punya momen. Kita lihat. Oke, ini saya rangkum menjadi satu. Mulai dari momen 1, berarti momen yang ditimbulkan karena adanya F1 sampai dengan momen 7Y, di mana M7Y adalah momen yang ditimbulkan karena adanya F7Y. Oke, kembali momen itu adalah kecenderungan benda untuk dia berputar searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Rumusnya M sama dengan F dikalikan L, di mana F itu adalah gaya dan L adalah panjang lengan gaya, di mana lengan gaya itu tegak lurus terhadap gayanya. Oke, langsung kita masukkan aja. Momen 1 adalah F1 dikalikan 3. Dapat dari mana? Momen 1 itu F1. Kalau gayanya ke sini, berarti lengan gayanya ke sini. Berarti 50 dikalikan 3. 50 kali 3, 150. Nilainya positif atau negatif? Positif karena kecenderungan dia searah jarum jam. Momen 2. F2 dikalikan 6. F2-nya di sini 6 karena dia jarak antara gaya dan lengan gayanya adalah ini. 3 tambah 3, 6. 20 kali 6, 120 Newton meter. Negatif karena dia kecenderungannya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, F3 50 dikalikan 9. F3-nya 50, jaraknya dia ke lengan gaya 9. 50 dikalikan 9, 450. Positif karena kecenderungan searah dengan jarum jam. Oke, 1, 2, 3 mungkin sederhana. Selanjutnya adalah 4, 5, 6, 7. Nah, ini saya ada salah ketik, F4 ini harusnya. F4 itu di sini, M4 di sini saya nulisnya adalah F4 dikalikan dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini yang dihitung lengan gaya adalah ini. Jadi misalkan walaupun dia panjangnya seperti ini, jadi tumpuannya ini dianggap dia pindah ke sini. Sehingga titik ini merupakan titik tumpuan. Tumpuan A-nya dia dipindah ke sini. Jadi yang namanya momen 5 adalah momen 4 adalah F4 dikalikan panjang lengan gayanya adalah 2. Begitu pula F5Y. F5Y adalah M5Y. M5Y adalah F5Y di sini lengan gayanya adalah 4. M6 F6 lengan gayanya adalah 6. Begitu pula momen 7Y. Momen 7Y, F7Y-nya di sini lengan gayanya adalah 8. 4, 6, 9, 8. Seperti itu. Nah, di sini sudah saya rangkum nilai-nilai dari momennya. Kalau positif berarti dia kecenderungan akan berputar searah jarum jam. Kalau dia negatif berarti dia cenderung berputar berlawanan arah jarum jam. Yang namanya resultan momen adalah hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini. Dengan dihitung hasilnya sekian. Secara sederhana seperti itu untuk menghitung resultan gaya lintang, gaya normal, dan gaya momen. Ini merupakan dasar dari teman-teman untuk materi kita selanjutnya. Langsung aja kita masuk ke materi kita selanjutnya. Keseimbangan. Suatu partikel dalam keadaan seimbang jika resultan semua gaya adalah 0. Jika suatu partikel dibagi 2 gaya sama besar, mempunyai garis gaya yang sama, arahnya berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah 0. Hal itu menunjukkan partikel dalam keadaan seimbang. Sebuah benda tegar dikatakan dalam keseimbangan jika gaya-gaya yang bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya atau sistem gaya yang ekivalen dengan 0. Oke, ini juga kita bisa andaikan seperti hukum Newton ketiga, di mana F aksi maka akan ada F reaksi. Jadi kecenderungan benda itu adalah lembam, seperti yang dikatakan pada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0, di mana 0 itu artinya dia adalah lembam. Lembam itu apa? Lembam itu ketika benda itu diam, maka selamanya dia akan diam. Dan ketika benda itu bergerak, maka selamanya benda itu akan bergerak.
Itu yang dinamakan seimbang. Seperti itu. Nah, misalkan kita ngomong di statika struktur, di mekanika kekuatan bahan ini, yang dinamakan seimbang itu adalah suatu partikel jika semua resistor gaya bekerja adalah 0. Misalkan kita, kalau kita contohnya di zaman sekolah dulu, ngomongin hukum Newton 3, ada gaya aksi maka akan timbul gaya reaksi. Misalkan kita mendorong tembok, maka akan ada gaya yang kita berikan pada tembok, tapi tembok itu diam karena ada gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tapi berlawanan arahnya. Itu. Nah, ini seimbang. Jumlah gaya di resultan sumbu X sama dengan 0, jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0, jumlah momen itu sama dengan 0. Oke, hukum Newton 3 sudah saya bahas tadi. Langsung contoh. Nah, misalkan ini contoh ada orang tarik tambang menarik 100, misalkan 100 Newton, yang sebelah kanan 100 Newton. Artinya ada gaya yang seimbang, saling meniadakan sehingga hasilnya adalah 0. Contoh orang mengangkat beban, di mana beban kiri ada 100 kg, misalkan beban di kanan 100 kg, tapi ada orang bisa mengangkat beban tersebut dengan diam. Nah, berarti artinya orang ini dia mempunyai gaya sebesar 200 kg untuk menahan 100 di kiri dan 100 di kanan. Saling meniadakan. Seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah seperti yang ada di kanan ini. Misalkan ada suatu besi ditumpukan pada suatu tembok sini. Nah, bagaimana caranya agar besi ini tetap seimbang walaupun dia diberi gaya 1200 Newton. Itu artinya ada gaya reaksi yang di sini. Jadi hubungannya adalah kita ngomongin yang namanya gaya reaksi. Gaya reaksi sendiri adalah gaya yang timbul ketika kita melakukan suatu aksi. Misalnya nih, nah ini contoh juga keseimbangan. Ada buku-buku taruh di rak, di mana di rak ini ada 3 tumpuan, tumpuan 1, tumpuan 2, tumpuan 3. Nah, misalkan ini adalah buku-buku diberikan, maka akan menimbulkan yang namanya beban. Beban-beban ini merupakan gaya aksi. Nah, bagaimana caranya biar ternyata tumpuan ini, rak ini dia bisa menahan beban ini tidak jatuh. Artinya di tumpuan-tumpuan ini timbul yang namanya gaya reaksi. Besarnya berapa? Yang kalau diresultankan hasilnya harusnya besar gaya reaksi ini sama dengan gaya aksi yang diberikan sehingga saling meniadakan. Itu. Nah, gaya reaksi ini muncul hanya di tumpuan-tumpuan saja. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan macam ini, teman-teman harus tahu yang namanya tumpuan. Tempat bersandarnya konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi. Nah, jadi kalau misalkan kita ada suatu konstruksi diberikan beban, akan timbul yang namanya gaya reaksi. Timbulnya di mana? Di tumpuan. Jenis tumpuan berpengaruh terhadap jenis konstruksi, sebab tiap jenis tumpuan punya karakteristik sendiri. Macam-macam, ada engsel, roll, jepit, gesek, bidang rata, tali pendel, tumpuan titik, dan macam-macam. Nah, yang kita bahas di sini yang paling sering muncul adalah tumpuan sendi atau engsel, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Oke, nah ini ada beberapa yang paling sering digunakan adalah yang saya berikan tanda merah. Ini type of connection, macam tumpuan external pin, artinya maksudnya adalah tumpuan sendi. External pin, jadi ada sendi di sini. Jadi kalau misalkan dia dibiarkan, dia bisa bergerak. Nah, kalau misalkan ada tumpuan sendi seperti ini, maka jenis tumpuan ini gaya reaksi yang muncul itu dia adalah reaksi di sumbu X dan reaksi di sumbu Y. Kalau misalkan tumpuan roll, bentuknya dia roll begini, maka gaya reaksi yang muncul itu adalah reaksi di sumbu Y saja, tidak ada di sumbu X. Ini adalah tumpuan jepit, fixed support. Kalau tumpuan jepit ini, misalkan dia diberikan beban, maka yang gaya reaksi yang muncul adalah gaya di sumbu X, gaya reaksi di sumbu X, gaya reaksi di sumbu Y, dan juga momen. Nah, ini yang harus kita hafalkan. Jadi misalkan jenisnya
tumpuannya tumpuan sendi atau engsel, maka reaksinya adalah reaksi sumbu X dan reaksi sumbu Y. Kalau misalkan tumpuan roll, maka reaksi yang muncul adalah reaksi di sumbu Y. Kalau tumpuannya tumpuan jepit, maka reaksi yang muncul adalah reaksi sumbu X, reaksi sumbu Y, dan momen. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan. Tumpuan sendi. Untuk menahan gaya tekan, tarik dengan arah sembarang melalui pusat sendi. Tidak dapat menahan momen atau meneruskan momen. Jadi gaya reaksinya diproyeksikan reaksi vertikal dan horizontal. Vertikal reaksi sumbu Y, horizontal reaksi sumbu X. Tumpuan sendi engsel dilambangkan dengan segitiga. Nah, ini segitiga, lalu ada di akhir bawahnya sebagai alas. Segitiga. Ketika ada beban yang diberikan, maka yang muncul adalah reaksi dari sumbu Y dan reaksi dari sumbu X. Oke, lalu tumpuan roll. Tumpuan roll tidak dapat menahan gaya tarik dan tekan sembarang arah, hanya di arah vertikal saja. Jadi gaya reaksinya diproyeksikan reaksi vertikal atau reaksi di sumbu Y. Sehingga di sini kita bisa lihat yang dilambangkan tumpuan roll itu bisa dengan segitiga, di bawahnya ada lingkaran, bisa satu lingkaran, bisa dua lingkaran, atau lingkaran saja, lalu bagian bidang datar, atau lingkaran saja. Nah, lingkaran saja seperti ini adalah merupakan simbol dari tumpuan roll. Artinya kalau teman-teman nemu suatu sistem dengan gambar tumpuan seperti ini, maka gaya reaksi yang muncul adalah reaksi sumbu Y saja. Dia tidak punya reaksi sumbu X karena dia X-nya bebas. Roll ada bundurnya, dia X-nya bebas, bisa bergeser ke kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, gampangnya di sini saya berikan soal sederhana, kita bahas. Oke, ada balok sederhana. Persoalannya, analisis gaya-gaya reaksi yang terjadi pada sistem konstruksi ini pada keadaan seimbang. Gaya reaksi apa saja yang muncul, berapa nilai masing-masing gaya reaksinya. Oke, sebelum kita kerjakan, di sini kita bisa melihat ada suatu persegi panjang, merupakan gampangnya analogi dari suatu plane atau plat, ditumpu oleh dua tumpuan. Ada tumpuan A, ada tumpuan B, di mana tumpuan A adalah tumpuan engsel dan tumpuan B adalah tumpuan roll. Oke. Lalu diberikan beban yang diberikan adalah sebesar 10 kN. Tempatnya di mana? Di tengah-tengah. Jadi 5 meter dari tumpuan A dan 5 meter dari tumpuan B. Oke, gaya reaksi apa saja yang muncul dan berapa nilai masing-masing gaya reaksinya? Nah, ini secara sederhana sebenarnya gampang. Kalau ada seperti orang angkat beban tadi, misalkan di sini ada diberikan 10 kN, dia dengan jenis tumpuan yang berbeda ya, engsel dan roll, tapi secara umum dia bentuknya sama, menumpuk di ujung. Dengan jarak yang sama, 5 meter, maka kita bisa langsung sampaikan di sini ada reaksi di A sama dengan 5 kN, reaksi di B 5 kN. Karena 10 dia dibagi 2 sama rata di dua tumpuan, 5 kN, 5 kN. Sederhananya seperti itu. Jawabannya udah jelas 5 sama 5. Tapi kalau kita analisis secara statika struktur, kita analisis secara ilmu kekuatan bahan, kok bisa sih seperti ini? Nah, di sini kita lihat. Oke. Yang pertama, kita tinjau titik A. Di titik A kita punya tumpuan engsel, di mana tumpuan engsel itu ketika dia diberikan beban, ada beban 10 kN, artinya dia akan melawan ada beban atau gaya reaksi yang muncul. Nah, kalau tumpuannya engsel, maka dia reaksi yang muncul adalah sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya ibaratkan RXA dan RYA, di mana RXA itu adalah reaksi sumbu X tumpuan A, RYA adalah reaksi sumbu Y tumpuan A. Karena dia tumpuan engsel. Yang kedua titik B. Titik B ini tumpuan roll. Tumpuan roll di mana gaya reaksi yang muncul adalah gaya reaksi yang hanya di sumbu Y saja. Sehingga gaya reaksi yang muncul adalah RYB. Oke.
kita sudah bisa menganalisis gaya-gaya reaksi apa saja yang muncul dari sistem ini, di mana di titik A ada RXA dan RYA, di mana di titik B ada RYB saja. Oke. Lalu kita ngapain? Selanjutnya adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu dikatakan seimbang di mana apabila semua gaya di sumbu X adalah 0, apabila semua gaya di sumbu Y adalah 0. Yang ketiga, apabila semua momen adalah 0. Itu baru bisa dikatakan seimbang. Oke, langsung. Step pertama. Semua gaya di sumbu X sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang ada di sumbu X, hanya RXA saja. Ya wis, RXA sama dengan 0. Selesai. Ya, kita nggak punya gaya reaksi di sumbu X. Karena memang tidak ada gaya aksi yang lain-lain. Gaya aksinya hanya vertikal ke bawah saja. Ini selesai. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya semua di sumbu Y sama dengan 0. Oke, di sumbu Y kita punya apa saja gaya? Ada RYA, tulis. Ada F, tulis. Ada RYB, tulis. Langsung dimasukkan nilainya. RYA kita belum tahu nilainya, RYB belum tahu nilainya. F 10 kN. Saya berikan negatif karena dia arahnya ke bawah. RYA plus min 10 plus RYB sama dengan 0. RYA plus RYB sama dengan 10. Ini menjadi persamaan pertama. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan ini? Ya, sebenarnya kita udah tahu ini 5, ini 5. Cuman kan pada persoalan yang lain kita harus menganalisis. Syarat ketiga dari keseimbangan, sigma momen sama dengan 0. Nah, karena kita ada punya dua tumpuan, tumpuan A dan tumpuan B, artinya kita juga harus menganalisis dari tumpuan A dan tumpuan B. Yang pertama, sigma momen A sama dengan 0. Semua momen yang di tumpuan A sama dengan 0. Kalau misalkan tumpuannya di A, maka momen yang terjadi adalah ini. Yang pertama, yang kedua adalah ini. Ya kan? Saya ulangi, kalau misalkan momen A di sini tumpuannya adalah di A, maka momen yang terjadi adalah yang pertama ini, cenderung dia akan searah jarum jam. Lalu kita juga punya ini, cenderung berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya sigma momen di A itu adalah F dikalikan 5, F-nya 10, 5 adalah lengan gayanya. Lalu juga ada RYB 10, di mana RYB di sini lengan gayanya 10 karena ditarik dari A, 5 tambah 5 dengan 10. Minus karena kecenderungan berlawanan dengan arah jarum jam. 50 sama dengan 10 RYB, di mana RYB sama dengan 50 per 10, 5 kN. Oke, dari sini sebenarnya kita udah bisa tahu. Dimasukkan ke persamaan ini. RYA plus RYB sama dengan 10, RYA tambah 5 sama dengan 10, maka RYA sama dengan 10 min 5 kN. Tapi misalkan kalau kita nggak mau ngitung ini, kita juga bisa pastikan sigma momen di B sama dengan 0. Kita ibaratkan B adalah tumpuan, maka momen-momen yang terjadi adalah RYA dikalikan 10. Yang ini menjadi momen kecenderungan dia searah jarum jam. Lalu F, 5 ini kecenderungan dia berlawanan jarum jam. RYA 10 ditambah F5 negatif karena berlawanan sama dengan 0. 10 RYA sama dengan 5F. 5F 5 kali 10 50. 10 RYA 50, RYA 5 kN. Dari sini kita bisa simpulkan langsung. Kesimpulannya, gaya-gaya reaksi yang ada di sistem ini adalah RXA, RYA, dan RYB. Jadi walaupun RXA-nya sama dengan 0, tetap harus dituliskan karena merupakan reaksi dari tumpuan engsel. Reaksi dari tumpuan engsel itu selalu ada RXA. Walaupun nilainya 0, tetap harus ditulis. RXA sama dengan 0. RYA hasil perhitungan 5 kN, RYB hasil perhitungan 5 kN.
Seperti itu. Apapun soal terkait tentang menghitung, menganalisis gaya reaksi itu harus digambar. Kalau misalkan ada gaya-gaya yang miring, ada sudutnya, harus diuraikan, penguraiannya harus digambar. Itu gampang ya. Coba kita soal yang sedikit berbeda. Ya sama, tumpuannya tumpuan engsel dan tumpuan roll, cuman dia gayanya 4 Newton, jaraknya dia 2 sama 5. Tidak di tengah-tengah. Sama. RYA, RXA merupakan reaksi dari tumpuan engsel di titik A. RYB merupakan reaksi dari tumpuan roll di titik B. Oke, langsung 1. Sigma fx sama dengan 0. Semua gaya-gaya di sumbu X sama dengan 0. Gaya apa di sumbu X? Cuman ada RXA saja. Berarti RXA sama dengan 0. Gampang. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Oke. Di mana Fy adalah ada RYA, gaya-gaya di sumbu Y, ada RYA, ada 4 Newton, ada RYB. 4 Newtonnya negatif karena dia arahnya ke bawah. Berarti RYA plus RYB min 4 sama dengan 0. RYA plus RYB sama dengan 4. Ini disimpan agar kita bisa mencari RYA dan RYB-nya. Oke, syarat ketiga keseimbangan. Sigma momen sama dengan 0. Anggaplah momen di A. Sigma momen di A sama dengan 0. Ketika A dijadikan tumpuan, maka gaya reaksi yang muncul adalah momen yang muncul adalah F dikalikan dengan 2, lalu RYB dikalikan dengan 7. F dikalikan 2 cenderung searah jarum jam, RYB dikalikan 7 cenderung berlawanan dengan arah jarum jam. F2 positif, RYB 7 negatif. F kali 2, 4 kali 2, 8 sama dengan 7 RYB. Maka RYB-nya adalah 8/7 Newton. Oke, 8. Kita ketemu RYB 8/7 Newton. Dari sini ini udah bisa dihitung kan? RYB-nya dimasukkan sini, RYA-nya nanti ketemu. Oke. Kita coba momen di B sama dengan 0. Sebenarnya teman-teman tidak mengikuti kaidah nomor 4 ini nggak masalah karena kita udah tahu nilai RYB-nya. Cuman kali-kali amit-amit ternyata teman-teman salah hitung di sini. Kalau salah hitung di sini, salah, langsung dimasukkan ke sini, artinya RYA-mu juga bisa salah. Maka dari itu kita masukkan step keempat ini untuk memastikan RYA dicari dengan perhitungan momen. Sehingga bisa dibuktikan. Sama. Sigma momen di B ketika B jadi tumpuan, maka gaya yang ada adalah F dan RYA. Berarti F dikalikan 5, lalu RYA dikalikan 7. Oke, F dikalikan 5, RYA kali 7. F dikalikan 5 negatif karena dia cenderung berlawanan dengan arah jarum jam. RYA 7 positif. 7 RYA sama dengan 5F. F-nya 4, 20 berarti kan 7 RYA sama dengan 20, maka RYA sama dengan 20/7. Oke, kita buktikan RYA plus RYB sama dengan 4. RYA-nya 20/7, RYB-nya 8/7. 20 tambah 8, 28. 28 bagi 7, 4. Berarti perhitungan kita benar. Kesimpulan, RXA sama dengan 0, RYA 20/7 Newton, RYB 8/7 Newton. Simple. Oke, ini selanjutnya persoalan yang ini silakan dikerjakan sendiri. Gayanya agak banyak. Kita punya teman, ada temannya F1 sama F5. F1 dan F5 ini berada di sumbu X. Artinya reaksi X-nya dia tidak 0. Karena ada 10, ada 3. Jadi silakan dicoba untuk dikerjakan. Lalu kita ngomongin tumpuan jepit. Karena dari tadi kan cuma ngomongin tumpuan engsel dan tumpuan roll. Di tumpuan jepit dapat menahan gaya tekan dan tarik sembarang arah, dapat meneruskan momen. Proyeksinya berarti gaya reaksinya adalah reaksi di sumbu X, reaksi di sumbu Y, dan juga momen. Kasih contoh paling sederhana. Oke, ada tumpuan jepit di titik A. Gaya yang diberikan adalah 40 kN di tengah-tengah di sini.
adalah jarak 5 meter dari titik A. Oke, analisis gaya-gaya reaksi yang terjadi. Lalu, berapa nilai masing-masing gaya reaksinya? Gampang sekali. Kalau tumbuhannya jepit, maka reaksi yang muncul adalah yang pertama, RXA. Reaksi dari sumbu X. Yang kedua, RYA. Reaksi dari sumbu Y. 3, MA. Momen di tumpuan A. Reaksi dari momen. Oke. Ini adalah reaksi-reaksi yang muncul. Oke. Berapa nilai masing-masing dari reaksinya? Sama. Keseimbangan itu syaratnya 3. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Gaya-gaya di sumbu X sama dengan 0, gaya di sumbu Y sama dengan 0, momen sama dengan 0. Yang pertama, sigma Fx sama dengan 0, gaya sumbu X hanya ada RXA saja, berarti RXA sama dengan 0. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0, gaya-gaya di sumbu Y sama dengan 0. Sumbu Y punya gaya apa? RYA dan F saja. RYA minus F sama dengan 0. F-nya minus karena dia arahnya ke bawah. RYA min 40 sama dengan 0, maka RYA-nya 40. Ya gampang toh, kalau 40 menghilangkan 40 ke bawah ya dengan diberikan 40 ke atas. Sesederhana itu. Nah, sigma momen sama dengan 0. Di mana sigma momen kita punya momen A dan juga momen yang terbuat dari ini. Berarti momen A arahnya selalu berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Karena dia merupakan reaksi dari momen F yang arahnya searah jarum jam. Maka momen A dia minus MA, di mana yang kedua adalah momen F. F dikalikan 5, 40 dikalikan dengan gayanya 5. MA-nya pindah ke sana, 40 kali 5 sama dengan MA, maka nilai MA-nya sama adalah nilai MA-nya adalah 200 Nm. Di sini saya berikan negatif karena 200 Nm ini dia cenderung bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sesederhana itu. Oke, selesai. Jadi yang kita pelajari untuk mata kuliah statika struktur itu adalah secara umum. Yang pertama adalah gaya normal lintang dan momen. Yang kedua adalah keseimbangan tumpuan dan gaya reaksi. Sisanya adalah variasi-variasi soal-soal terkait tentang distribusi gaya, lalu gaya reaksi-reaksi. Secara umum menganalisis seperti itu. Gaya reaksi yang muncul dengan adanya tumpuan ini dan tumpuan itu. Secara umum yang paling sering bakal muncul adalah 3 jenis tumpuan itu. Tumpuan engsel, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Harus hafal di luar kepala. Tumpuan engsel reaksinya reaksi sumbu X dan sumbu Y. Tumpuan roll reaksinya sumbu Y saja. Tumpuan jepit reaksinya reaksi sumbu X, reaksi sumbu Y, dan momen reaksi. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya adalah soal-soal variasi-variasi soal-soal terkait tentang menghitung begini, menganalisis gaya-gaya reaksi yang ada dan juga mungkin dengan variasi yang berbeda digabung dengan distribusi tegangan. Nanti kalau gayanya miring gimana, ada sudutnya seperti apa. Nah, gitu-gitu aja sebenarnya. Oke, saya ucapkan terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.